taking my deal. Six fucking innocent people. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film aksi keren yang berjudul Lau Ebeding Citizen. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang membalaskan dendamnya kepada pelaku yang telah memperkaos istrinya dan juga membunuh anaknya. Bahkan pria tersebut mencoba mengubah sistem keadilan negaranya, dan dia juga membantai semua petinggi negaranya yang telah membuat dirinya menderita. Penasaran dengan alur filmnya? Siapkan selimut, atur posisi, dan mari kita bantai. Film dibuka dengan diperkenalkan seorang bapak-bapak yang bernama Clyde yang lagi sibuk dengan pekerjaannya yang ditemani oleh putrinya. Putrinya sedang membuat sebuah gelang untuk Clyde dan juga ibunya. Tapi tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Clyde mengira itu kurir paket. Dia pun langsung membukakan pintunya. Dan ternyata itu adalah perampok. Para perampok itu langsung menghajar Clyde dan mengikatnya. Istrinya yang mendengar suara keributan langsung menghampirinya. Dan dalam detik itu juga istrinya dipukuli hingga tumbang. Para perampok tersebut bernama Derby dan Ames. Derby mengatakan kepada Clyde jika dirinya tidak bisa melawan takdir. Lalu Derby menusuk pisau ke perut Clyde. Ames sendiri sangat marah kepada Derby karena Derby sudah sangat brutal. Namun tidak hanya itu saja, Derby malah memperkaos istri Clyde. Dan setelah itu Derby membunuh istri Clyde dan juga putri Clyde tepat di hadapannya. Ringkas cerita, setelah insiden tersebut, Clyde terus berusaha mencari keadilan untuk mendiang anak dan istrinya. Meskipun pada waktu itu kedua perampok tersebut telah tertangkap, tapi pengacara Clyde yang bernama Nick mengatakan jika dirinya telah berusaha semampunya. Sayangnya Derby yang merupakan otak di balik perampokan tersebut malah bersaksi jika orang yang telah menghabisi keluarga Clyde adalah Ames yang tak lain merupakan teman Derby sendiri. Maka dari itu hakim akan menghukum Ames dengan hukuman mati setelah mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan Derby yang telah menghabisi keluarga Clyde hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Di sini Clyde berusaha memberikan segala bukti yang telah dia kumpulkan. Tapi Nick mengatakan jika itu semua akan sia-sia karena hakim sendiri tidak meyakini tuduhan apapun dari Clyde. Karena pada saat kejadian, Clyde diyakini pingsan dan tidak sadarkan diri. No, Clyde, is what you can prove in court. Ketika persidangan itu digelar, terlihat pengacara Derby yang bernama Bill berhasil membuat kliennya puas. Ketika Nick menghampiri Derby, Derby mengatakan jika dirimu tidak bisa melawan takdir. Ketika persidangan itu selesai, terlihat para wartawan sedang menunggu Nick untuk diwawancarai. Dan di sana Derby juga mengajak Nick untuk bersalaman sambil mengatakan jika dirinya tidak bisa melawan takdir. Namun ternyata dari kejauhan, Clyde menatap mereka dengan penuh kekecewaan. Dia menganggap jika sistem hukum sangat tidak adil terhadap keluarganya. Ringkas cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Kini Nick menjadi seorang pengacara kondang seperti Hotman Paris. Tidak hanya itu saja, kini Nick menjadi orang yang sangat dihormati oleh para penegak hukum. Ketika itu Nick menghadiri acara hukuman mati Ames. Di sana dia juga bertemu dengan Bill sang pengacara Derby dulu. Sebelum Ames dieksekusi, dia diberikan beberapa waktu untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ames mengatakan jika dia sangat menyesal telah merampok, dan dia juga bersumpah jika dirinya tidak pernah membunuh keluarga Clyde. Ketika dieksekusi, Ames yang seharusnya tidak mengalami rasa sakit, dia malah kejang-kejang dan merasakan rasa sakit yang luar biasa hingga dia pun tewas. Setelah kejadian tersebut, para polisi menemukan barang bukti yang ternyata ada seseorang yang telah memasukkan racun ke dalam cairan yang disuntikkan kepada Ames. Di botol racun tersebut tertulis bacaan, jika kau tidak akan bisa melawan takdir. Di sini Nick langsung curiga jika orang yang telah melakukan hal tersebut adalah Derby. Ia dan para polisi langsung datang ke rumah Derby. Di lain sisi, Derby lagi santuy sambil make narkoboy, sambil dia juga melihat berita tentang eksekusi mati Ames yang merupakan rekannya dulu. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering, ternyata dia dihubungi oleh seorang pria yang tak dikenal.
Pria misterius tersebut mengatakan jika Derby harus pergi dari sana karena para polisi lagi mengincarnya. Derby yang melihat para polisi yang sudah tiba di depan rumahnya, dia pun langsung kabur. Dia terus dibimbing oleh pria misterius tersebut. Bahkan si pria misterius tersebut mengatakan jika Derby ingin selamat maka Derby harus berlari ke arah pabrik kosong. Dan di sana sudah ada sebuah mobil polisi yang di dalamnya ada seorang polisi yang lagi mabuk. Si Derby langsung mengambil pistol polisi dan menyuruh polisi tersebut untuk membawanya ke tempat yang aman. Ketika tiba di sana, Derby berniat untuk menghabisi polisi tersebut. Tentu saja hal itu membuat si polisi sangat ketar-ketir sambil mengatakan, "Jika kau membunuhku, bagaimana nasib anak dan istriku nanti?" Lalu tiba-tiba Derby dihubungi oleh pria misterius tadi dan ternyata pria misterius tersebut adalah Clyde yang sekarang berada di hadapannya. Ketika Derby hendak menembaki Clyde, ternyata pistol tersebut telah dipasangi jarum beracun yang membuat Derby lumpuh total. Akan tetapi saraf-sarafnya akan tetap berfungsi dengan baik. Sehingga Derby akan tetap merasakan rasa sakit karena sekarang Clyde akan menghukum Derby dengan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetro. Imagine. Setelah itu Clyde membawa Derby ke sebuah gudang kosong miliknya. Di sana dia akan menyiksa Derby dengan cara dimutilasi dikit demi sedikit. Clyde juga menyuntikkan cairan adrenalin yang membuat Derby akan tetap sadar dan akan bisa merasakan rasa sakit yang mematikan. Di sini Clyde menyiksa Derby dengan brutal, kayaknya seorang psikopat. Clyde juga sengaja memasang cermin agar Derby bisa melihat dirinya yang lagi disiksa. Tidak hanya itu saja, Clyde juga merekam aksi brutalnya tersebut. Scene berpindah kepada Nick yang lagi ngopi bersama teman-teman pengacaranya. Dia mendapatkan kabar dari polisi jika Derby telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan tubuhnya telah dimutilasi di sebuah gudang. Para polisi dan juga Nick yang telah mengetahui jika gudang tersebut milik Clyde, mereka langsung pergi ke kediaman Clyde untuk menangkapnya. Setibanya di sana, Clyde langsung menyerahkan dirinya tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Nick menemui Clyde di penjara. Di sana, Nick meminta pengakuan kepada Clyde tentang dirinya yang telah mengeksekusi Derby. Tidak hanya itu saja, sekarang Nick juga mulai curiga jika pelaku yang telah memasukkan racun saat eksekusi Ames adalah Clyde. Tapi di sini Clyde malah mempermainkan Nick hingga membuat Nick sangat kesal. Bahkan Clyde meminta agar Nick menyediakan kasur dan bantal baru untuknya. Karena kasur dan bantal yang sudah ada di penjara itu sudah sangat busuk dan sudah sangat banyak peta dunia. Apabila Nick mau mengabulkan permintaannya, maka Clyde akan bersedia mengatakan semuanya di persidangan nanti. Nick yang mendengar itu memilih pergi dari sana. Dia merasa jika Clyde telah mempermainkannya. Tapi rekan-rekannya meminta kepada Nick untuk menuruti semua keinginan Clyde. Karena mereka semua sangat yakin jika pelaku dari semua itu adalah Clyde. Pada akhirnya, Nick pun menuruti keinginan Clyde, yaitu membawakan kasur dan bantal baru untuknya. Setelah itu, Nick dibuat kaget setelah mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan jika anak mereka mengalami syok setelah melihat sebuah video pembunuhan mutilasi dari sebuah CD yang dikirimkan oleh seorang pengantar paket. Ketika video tersebut diputar, diperlihatkan Clyde yang lagi memutilasi Derby dengan brutal. Akan tetapi pada video tersebut, Clyde menggunakan topeng sehingga tidak dapat dikenali. Singkat cerita, persidangan Clyde digelar. Di sana Clyde yang telah berjanji kepada Nick akan mengatakan semuanya, dia malah berbohong. Dan dia malah membela dirinya sendiri. Terlihat Clyde sudah sangat ahli dalam hal membela dirinya, sama seperti seorang pengacara handal. Karena faktanya selama 10 tahun terakhir ini, setelah kejadian yang menimpa istri dan anaknya, Clyde belajar tentang ilmu hukum. Tidak mau ambil pusing, hakim tersebut mengatakan jika dia akan membebaskan Clyde dari segala tuntutan. Tapi pada saat itu juga, Clyde langsung tepuk tangan sambil tertawa yang membuat semua orang bingung. Clyde mengatakan jika keadilan di negara ini sudah sangat minim, bisa-bisanya hakim bisa membebaskan dirinya padahal sudah ada fakta jika dirinya adalah pelaku dari semua hal tersebut. Di sana Clyde mempermalukan hakim tersebut di hadapan semua orang yang hadir di sana. Dia juga mengakui jika orang yang telah memasukkan racun kepada Ames dan juga yang telah membunuh Derby dengan brutal adalah dirinya. Sedangkan hakim malah ingin membebaskan dirinya begitu saja. Hakim tersebut sangat merasa malu. People,
failed in us. Whatever happened to right and wrong? Pada akhirnya Clyde pun dibawa kembali ke dalam penjara. Keesokan harinya terlihat Nick yang kembali menemui Clyde. Di sana akhirnya Clyde memberitahukan detail bagaimana dia menghabisi Derby serta memasukkan racun kepada Ames. Di sini Clyde meminta kepada Nick agar mengantarkan makanan dan sebuah HP agar dia bisa menonton channel saya sambil makan untuk menemaninya pada jam 1 siang. Apabila Nick menolak, maka bisa dipastikan jika Bill akan tewas. Bill adalah seorang pengacara yang membela Derby di persidangan 10 tahun yang lalu. Nick yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari tahanan Clyde dan meminta kepada rekannya untuk menghubungi keluarga Bill. Keluarga Bill mengatakan jika Bill sudah 3 hari ini tidak pulang ke rumah dan juga tidak ada kabar. Mengetahui hal tersebut, Nick pun bersedia untuk menuruti kemauan Clyde agar dia bisa memberitahukan posisi Bill saat ini. Akan tetapi keesokan harinya para polisi malah dengan sengaja mengantarkan makanan dan HP untuk Clyde dengan terlambat. Karena mereka merasa jika ancaman Clyde main-main dan tidak perlu dianggap serius. Ketika makanan tersebut tiba, akhirnya Clyde memberitahukan di manakah kini Bill berada. Dia juga mengatakan karena makanannya datang terlambat, dia tidak bisa menjamin jika Bill masih bernyawa. Nick dan para polisi pun pergi ke tempat yang telah dikatakan oleh Clyde. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan Bill yang sudah tidak bernyawa. Ketika diperiksa, terdapat sebuah tabung oksigen yang sudah disetting akan habis tepat pada jam 1:15. Sedangkan perjalanan dari penjara ke tempat tersebut adalah 15 menit. Jika sebelumnya mereka mengantarkan makanan untuk Clyde tepat pada jam 1, kemungkinan besar mereka bisa mencegah kematian Bill. Tidak berselang lama, Nick mendapatkan kabar dari polisi penjaga penjara jika Nick telah membunuh teman seselnya. Di sini Nick sangat bingung dengan apa yang sebenarnya Clyde inginkan. Malam harinya, rekan Nick mengajak Nick untuk bertemu dengan seseorang yang katanya telah sangat mengenali siapa itu Clyde. Setibanya di sana, orang tersebut mengatakan jika dirinya adalah orang yang pernah bertugas dengan Clyde. Orang tersebut juga mengatakan jika Clyde adalah seorang agen rahasia yang paling ditakuti. Bahkan ketika dulu semua agen diperintahkan untuk menghabisi target, tidak ada seorang pun yang berhasil menghabisi si target. Namun ketika tugas tersebut diberikan kepada Clyde, dia dengan mudah menghabisi musuhnya tersebut dengan tanpa menyentuhnya. Apakah Clyde menggunakan ilmu santet atau guna-guna? Yang tahu silahkan komen di bawah video ini. Orang tersebut juga mengatakan apabila Clyde berniat untuk membunuh Nick, maka saat itu juga Nick bisa dipastikan akan tewas. Alasan Clyde masuk ke penjara bukan karena ditangkap, akan tetapi karena dia ingin dirinya ditangkap. He's in jail. It's because he wants to be in jail. He's if Clyde wants you dead, you're dead. Keesokan harinya, Nick dan rekannya menemui ibu hakim. Mereka berdua meminta kepada ibu hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada Clyde. Dengan tengilnya, ibu hakim mengatakan jika semua itu bisa diatur. Tiba-tiba ponselnya ibu hakim berdering. Tapi ketika ibu hakim mengangkat panggilannya, tiba-tiba HP-nya malah meledak yang membuatnya tewas. Nick dan rekannya yang melihat kejadian itu sangat ketar-ketir. Keesokan harinya, Nick menemui Clyde kembali. Di sana dia bertanya kenapa Clyde selalu menghabisi nyawa orang padahal dendamnya sudah terbalaskan dengan kematian Derby dan Ames. Tapi di sini Clyde mengatakan jika dia melakukan semua ini bukan karena dasar balas dendam, melainkan Clyde ingin menghancurkan sistem hukum yang saat ini sudah sangat hancur. Hukum sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Clyde juga meminta kepada Nick agar Nick mau mengabulkan permintaan terakhirnya, di mana dia ingin bebas dari penjara ini sebelum jam 6 besok hari. Jika Nick menolaknya, Clyde mengancam akan menghabisi semua rekan-rekan Nick. Namun tentu saja hal tersebut sangat mustahil Nick lakukan, mengingat Clyde sudah sangat banyak membunuh orang. Karena Nick yang merasa takut dengan ancaman tersebut, dia meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap di kantor hingga jam 6 esok hari. Tentu saja teman-temannya merasa sangat panik. Ketika jarum jam telah tiba di angka 6, Nick melihat situasinya aman dan tidak terjadi apa-apa. Mereka semua merasa lega karena yang dikatakan oleh Clyde kemarin hanyalah gertakan semata. Tapi ketika rekannya sebagian telah masuk ke dalam mobil untuk beranjak pulang, tiba-tiba mobil mereka semua malah meledak yang membuat mereka tewas. Nick merasa Clyde sudah sangat keterlaluan dan sangat brutal. Setelah itu Nick dan rekannya bertemu kembali dengan Clyde di sebuah tempat. Di sana Nick menghajar Clyde karena Clyde telah berani-beraninya menghabisi rekan-rekannya.
Six fucking innocent people. Tapi Clyde malah mengatakan jika itu semua hanyalah permulaan. Dia akan menghabisi semua penegak hukum yang dia anggap telah gagal menegakkan keadilan. I'm gonna pull the whole thing down. Keesokan harinya ketika Nick dan Jonas ke pemakaman teman-temannya, Jonas mengatakan kepada Nick jika mereka berdua akan menjadi target selanjutnya. Di sini Nick mencoba menenangkan Jonas dengan mengatakan jika dia akan berusaha menghentikan kegilaan Clyde. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba ada sebuah senjata robot otomatis yang menembaki mobil Jonas hingga meledak dan Jonas pun tewas. Setelah insiden tersebut, Nick menghadap wali kota dan meminta kepadanya agar Nick bisa mengundurkan diri. Tapi wali kota menolaknya dan malah mengangkat jabatan Nick, tujuannya agar Nick bisa lebih leluasa untuk mendapatkan akses untuk menghentikan kegilaan Clyde. Alasan pemerintah tidak langsung menghabisi Clyde karena mereka masih minim bukti. Dan ditambah lagi Clyde merupakan mantan agen rahasia dan kapanpun Clyde bisa membocorkan semua rahasia negara kepada musuh. Setelah itu, Nick mencari data-data dan aset properti milik Clyde, hingga Nick menemukan kalau dalam kurun 10 waktu terakhir, Clyde pernah membeli sebuah gudang yang berada di samping penjara. Malam itu juga, Nick dan rekan-rekannya datang ke gudang tersebut. Setelah sekian lama mencari petunjuk, akhirnya Nick berhasil menemukan sebuah lubang untuk masuk ke sebuah tempat. Ketika ditelusuri, ternyata lubang tersebut berarah ke sel isolasi tempat Clyde ditahan. Ketika dicek, ternyata pada saat itu Clyde tidak berada di selnya. Dari sini bisa diketahui jika Clyde selalu masuk dan keluar penjara tanpa ada yang mengetahui untuk melancarkan aksinya. Di gudang tersebut, Nick juga menemukan sebuah catatan kalau tepat pada malam ini Clyde sedang berada di sebuah balai kota untuk menghancurkannya. Benar saja pada saat itu Clyde lagi menyamar menjadi office boy untuk menaruh bomnya tepat di bawah ruang rapat. Diketahui jika beberapa jam lagi wali kota akan melakukan rapat penting dengan beberapa pejabat dan juga aparat-aparat hukum. Ringkas cerita, Nick sudah berada di gedung balai kota dan dia juga memanggil penjinak bom. Tapi sayangnya pada saat itu Clyde sudah tidak ada lagi di sana. Mereka bertiga berusaha mencari di mana bom tersebut diletakkan. Hingga akhirnya mereka menemukan bom tersebut. Ketika diperiksa, ternyata bom tersebut dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan panggilan ponsel. Kembali lagi kepada Clyde, ketika dia memantau jalannya rapat di balai kota, tiba-tiba di sana sudah ada Nick. Nick meminta kepada Clyde untuk berhenti menghabisi orang-orang yang Clyde anggap bersalah. Nick juga mengatakan, kau ini bukan Tuhan, jadi kau tidak berhak dan tidak seenak jidat untuk menghakimi seseorang. Aku berjanji padamu jika aku akan mengubah sistem negeri ini untuk menjadi lebih baik. Tapi Clyde yang sudah tidak percaya, dia masih bertekad untuk menghancurkan balai kota dengan panggilan ponsel yang berada di tangannya. Kemudian Nick langsung bergegas pergi dan menutup ruang tersebut, yang ternyata dan mengejutkan, bom tersebut telah dipindahkan oleh Nick di bawah ranjang Clyde, hingga akhirnya Clyde pun pasrah sambil melihat gelang yang dulu dibuat oleh putrinya untuk dirinya. Clyde pun harus tewas dengan bom yang dia rakit sendiri. Sungguh the real senjata makan tuan, dan film pun selesai. Begitulah alur cerita dari film Law Abiding Citizen. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah anggap dirimu benar dan jangan pernah menghakimi orang lain karena dirimu bukanlah Tuhan. Support terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Like jika kalian suka dengan alur film ini. Sampai jumpa kembali di alur film selanjutnya.